Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kalkulus 2. Sekarang kita masuk ke teknik integrasi yang kedua. Sudah tidak asing sebenarnya karena dulu juga sudah pernah dikenalkan ketika SMA. Mungkin SMA cuma mengenal kulitnya saja. Tapi ada juga yang sudah mengenal cukup dalam. Jadi kita di sini akan berkenalan sekali lagi dengan yang namanya integral parsial. Oke, cuma nanti di sini kita akan mengupas lebih dalam dan ada yang lebih menarik bentuk-bentuknya. Kalau di SMA mungkin kan eksponen, kemudian trigonometrinya mungkin terbatas, ln dan lain sebagainya itu belum muncul. Sekarang kita di sini sudah bisa menggunakan semua fungsi yang mungkin ada. Oke, jadi akan lebih seru. Ya, kita langsung saja. Teknik integrasi berikutnya adalah integral parsial ya. Sebelumnya ingat kembali aturan perkalian pada turunan. Kenapa? Karena sebenarnya integral parsial itu diperoleh dari aturan perkalian tersebut. Jadi misalkan kita punya U dan V fungsi atas X, maka turunan dari UV, oke ya, turunan dari UV berarti ya D UV. Berarti kan rumusnya seperti yang sudah kita kenal adalah U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian U aksen ini kan turunan terhadap U gitu ya. Turunan U terhadap X, maaf maksud saya. Jadi kita bisa menuliskannya sebagai DU. Begitu pula dengan V aksen, kita bisa menuliskannya sebagai DV. Oke. Kemudian ini berikutnya cuma saya balik saja. DU kali V bisa saya tulis V kali DU. Begitu pula dengan DV kali U, saya tulis sebagai U kali DV. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita bisa peroleh, nah kan tadi kita punya DUV sama dengan UDV tambah VDU. Ya, kurang lebih seperti ini. Atau mungkin ada yang kebalik. Ya, kemudian salah satu kita pindah ruas ya, yaitu si VDU ini. Ini kita pindah ruas. Jadi kita akan memperoleh seperti sini. U kali DV ini sama dengan DUV dikurangi VDU. Kemudian semuanya kedua ruas kita integralkan. Kalau diintegralkan berarti kan nanti integralnya masuk satu persatu karena penjumlahan dan pengurangan integralnya bisa langsung masuk, ya kan? Nah, sehingga kita akan punya integral UDV sama dengan integral DUV dikurangi integral VDU. Nah, di sini integral UDV kita nggak tahu karena nggak bisa nyari. Nah, integral DUV berarti ini kan integral 1 DUV. Berarti sama saja integral 1 dx gitu ibaratnya. Ini kan sama dengan x itu ya. Karena di sini x dx. Berarti kalau integral DUV dia akan jadi UV. Kemudian dikurangi integral V DU. Nah, inilah bentuk integral parsial yang selama ini kita kenal. Integral UDV sama dengan UV dikurangi integral V DU. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh-contohnya yang pertama, simbol-simbol dulu ya. Integral X cos X dx. Oke. Jadi kita misalkan mana U, mana dV. Dari sini biasanya U-nya adalah X, kemudian cos X dx ini adalah dV. Misalkan U-nya adalah X sehingga diperoleh DU adalah berarti turunannya X itu 1 ya, berarti 1 dx. Seperti itu. Kemudian dV adalah cos X dx. Bagaimana kita bisa memperoleh V? Berarti kita integralkan kedua ruas. Berarti integral dV ini sama dengan V. Kemudian integral cos X dx, berarti integralnya cos itu adalah
sin X. Ya, karena sin turunannya adalah cos. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Berarti integral X cos X dx, atau ini tadi bentuknya adalah integral U dv, itu berarti rumusnya UV dikurangi integral V du. UV-nya tadi U-nya adalah X, V-nya adalah sin X, dikurangi integral V-nya adalah sin X, du-nya adalah dx. Seperti itu. Jadi X sin X dikurangi integralnya sin. Integralnya sin adalah negatif cos X. Jadi dikurangi min cos. Oke, min ketemu min jadi plus. Jadi hasilnya, hasil integrasinya adalah X sin X ditambah cos X ditambah C. C-nya nanti terakhir di sini ya, setelah yang ini. Selanjutnya, tentukan integral ln X dx. Oke, kalau misalkan kita ditanyai biasanya kan taunya adalah integral seper X dx ini apa? Ini adalah ln X. Nah, sekarang kalau integralnya ln bagaimana? Nah, itu perlu cara khusus, yaitu kita gunakan ini, yaitu integral parsial. Jadi, integral ln X dx kita misalkan U-nya adalah ln X, du-nya dv-nya adalah dx. Sehingga kita akan punya kalau U-nya ln X berarti du adalah seper X dx. Kenapa? Karena kita tahu seperti tadi ya, integral dari seper X dx ini sama dengan ln X. Berarti kebalikannya juga berlaku ya. Turunan dari ln X, ya, ln X ini turunannya berarti 1 per X. Jadi du sama dengan turunannya ln X 1 per X, kemudian dikali dx. Begitu pula dv. dv sama dengan dx berarti tinggal diintegralkan kedua ruas. V sama dengan X. Oke, sudah ketemu UV sama dv sama dx-nya. Sudah punya semua. Oh, du maksudnya. Tinggal kita masukkan ke rumus saja. Berarti integral ln X dx atau integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. U-nya adalah ln X, V-nya adalah X dikurangi integral V du. V-nya adalah X, kemudian du-nya adalah seper X dx. Ini du ya. Jadi tinggal kita kerjakan ln X kali X biar bagus. X-nya ini taruh depan. Jadi X ln X. Kemudian dikurangi integral. Ini bisa dicoret ya. Seper X kali X tinggal 1. 1 dx. Atau cukup dituliskan integral dx. Jadi hasilnya X ln X dikurangi integral dx hasilnya X tambah C. Selesai. Contoh ketiga. Ya, di sini sudah mulai asik, kita bisa pakai arcsin, arccos, arctan ya. Tentukan integral dari arcsin X dx ya. Oke. Arcsin kemarin kita sudah sempat singgung sedikit. Ya. Silakan dilihat lagi kalau misalkan agak lupa. Jadi misalkan U-nya di sini adalah arcsin. dv-nya adalah dx. Sehingga arcsin X itu U, maka berdasarkan materi sebelumnya kita peroleh du sama dengan 1 per akar min x kuadrat dx. Kenapa? Karena pada materi sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa integral 1 per akar
1 min X kuadrat dx ini sama dengan arcsin X. Ya, sehingga kalau misalkan yang sebelah kanan ini diturunkan, berarti hasilnya adalah yang sebelah kiri. Ini ya. Oke, hal itu yang kita ambil. Jadi kita sudah punya U dan DU-nya. Sekarang dV sama dengan dx sehingga V sama dengan X. Kalau sudah kita masukkan ke rumus. Jadi integral arcsin X dx itu integral U dV, yaitu rumusnya UV dikurangi integral V du. Jadi kita punya U-nya tadi adalah arcsin. Ya, ini U. Kemudian V-nya adalah X dikurangi integral V du. V-nya adalah X ya. Kemudian du-nya ini 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat dx. Kalau sudah, berarti kita tinggal kerjakan saja integral yang terakhir itu. Yang ini sama kita tuliskan supaya bagus. X-nya yang belakang ini taruh depan. Berarti X dikali arcsin X. Dikurangi integral, berarti ini jadi X per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, bentuknya sudah jadi bagus yang bagian belakang. Tinggal kita lakukan substitusi saja. Jadi kita misalkan 1 min X kuadrat ini sebagai apa ya? U di sini sudah dipakai. Jadi pakai huruf lain lah. Pakai W boleh atau pakai A boleh juga. Ya, kita misalkan A kayak gitu. Sehingga kita akan peroleh, nah metode substitusi ya. A-nya adalah yang di dalam akar. 1 min X kuadrat. Sehingga kita peroleh dA turunannya dari 1 min X kuadrat. 1 turunannya 0. Min X kuadrat turunannya min 2X. Tinggal ditambahi dx. Sehingga kita peroleh dx sama dengan berarti min 2X-nya pindah ke kiri ya. Jadi dA dibagi min 2X. Jadi kita peroleh dx sama dengan dA per min 2X. Kemudian kita substitusikan. Jadi integral X per akar 1 min X kuadrat dx ini jadinya integral yang bagian atas ini X-nya tetap ya. Yang bagian bawah ini kita jadikan A, jadi akar A. Kemudian dx-nya kita ubah menjadi dA per min 2X. Kalau sudah, tinggal kita sederhanakan. X-nya bisa saling dicoret ya. Kemudian di sini jadi kita punya integral di sini min 2 yang di bawah bisa ke depan dulu. Jadi min 1 per 2 atau min setengah. Kemudian akar A karena dia di bawah berarti dia pangkatnya negatif. Karena dia akar berarti pangkatnya setengah. Jadi kita punya A pangkat negatif setengah. dA-nya tetap dA. Oke. Kalau sudah tinggal kita integralkan seperti biasa. Min setengahnya tetap. Kemudian A pangkat min setengah diintegralkan. Berarti pangkatnya ditambah 1. Jadi A pangkat setengah ya. Kemudian dibagi dengan setengah. Dibagi dengan setengah artinya sama saja dengan dikali 2. Oke. Kemudian plus C. Jadi kita akan punya ini bisa saling coret ya duanya. Jadi menyisakan negatif. Negatif A pangkat setengah. Oke, A pangkat setengah artinya akar A. Jadi negatif akar A plus C. A-nya kembalikan ke awal, yaitu 1 min X kuadrat. Jadi kita punya sama dengan negatif akar 1 min X kuadrat plus C. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke integrasi yang awal kita lakukan tadi. Jadi integral arcsin X
Dia kan X arc sin X dikurangi integral X per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, ini tadi barusan kita hitung hasilnya adalah berarti kita punya X arc sin X dikurangi ini ya, min akar itu ya. Berarti min akar 1 min X kuadrat plus C. Kemudian min ketemu min jadi plus. Jadi kita akan punya X arc sin X ditambah akar 1 min X kuadrat plus K. Kenapa kok tiba-tiba jadi K? Jadi di sini boleh tetap C, boleh tetap K. Kalau jadi C, berarti kan harus dikalikan negatif di sini tadi. Jadi negatif ini dikalikan dengan ini. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian negatifnya juga dikalikan dengan C. Nah, ini juga boleh. Oh, ini memang harus seperti itu maksudnya. Jadi kalau di sini mau ditulis pakai C, berarti ini min C. Nah, di sini saya tuliskan sebagai K. K itu suatu konstanta yang baru, biar nggak ribet aja. Karena nanti juga sama-sama suatu konstanta gitu aja. Tapi jangan C lagi, nanti ambigu. Karena di sini yang dimaksud K dia sama dengan negatif C, seperti itu. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita punya integral X ln X dx. Nah, kalau tadi cuma ln X saja, sekarang kita ada temennya, X ln X. Bagaimana untuk mengerjakannya? Di sini kita misalkan U-nya adalah ln X. Kemudian dv adalah sisanya, yaitu X sama dx. Nah, ini dv. Jadi dari sini kita cukup pahami ya, bahwa U itu tidak selalu yang berada paling depan. Tergantung situasi dan kondisinya. Bisa saja U-nya yang bagian belakang, kemudian dv-nya seperti ini. Ambil yang depan sama pasangkan sama dx. Kayak seperti itu. Jadi kita akan punya U sama dengan ln X, sehingga kita peroleh du sama dengan 1 per X dx. Kemudian dv-nya sama dengan X dx, sehingga kita peroleh V-nya, yaitu integralnya, integral X dx. X kalau diintegralkan berarti X pangkat 2 dibagi 2, atau sama aja setengah X kuadrat. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus ini tadi, yaitu integral U dv, ya. Integral U dv berarti dia rumusnya adalah UV dikurangi integral V du. U-nya tadi adalah ln X, V-nya adalah setengah X kuadrat dikurangi integral V du. V-nya adalah setengah X kuadrat, du-nya adalah 1 per X dx. Oke, yang pertama, bagian depan ini tinggal kita baguskan saja, tata letaknya aja. Jadi setengah X kuadrat dikali ln X. Kemudian dikurangi integral. Oh, ini bisa disederhanakan ya. X-nya bisa dicoret sama ini. Jadi dia X pangkat 1 sisanya. Jadi kita akan punya integral setengah X dx. Jadi yang depan tetap setengah X kuadrat ln X dikurangi setengah X integralnya, berarti setengahnya tetap dikali X kuadrat per 2 gini ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat per 4 atau sama saja seperempat X kuadrat. Negatifnya masih tetap ya, negatif. Kemudian plus C. Jangan sampai ketinggalan. Selesai. Satu lagi. Contoh berikutnya, integral X kuadrat sin X dx. Oke, jadi di sini kita misalkan X kuadratnya U, sin X dx-nya V, dv maksudnya. Jadi kita akan punya U sama dengan X kuadrat,
du berarti turunannya x kuadrat adalah 2x dx. dv-nya sama dengan sin x dx. Berarti v-nya berarti integralnya sin x. Integralnya sin x itu berarti negatif cos x. Ya, negatif cos x. Kemudian kita masukkan ke rumus. Berarti kita akan punya x kuadrat sin x dx. Oke, bentuknya adalah integral UdV, UV dikurangi integral V du. Berarti kita akan punya U-nya x kuadrat, kemudian V-nya adalah min cos x, dikurangi integral V. V-nya min cos x, du-nya 2x dx. Kalau sudah, yang depan tinggal dirapikan, jadi kali negatif, jadi negatif x kuadrat cos x, kemudian di sini 2-nya boleh keluar, boleh tidak, terserah. Kalau di sini saya tulis di luar saja biar lebih mudah. Jadi kita akan punya terus negatif kali negatif ya. Di sini dia jadi positif. Oke. Jadi plus 2 integral x cos x dx. Nah, integral x cos x dx kita kerjakannya satu kali lagi pakai integral parsial lagi. Jadi di sini otomatis kita melakukan integral parsial sebanyak 2 kali. Jadi integral parsial bisa dilakukan berulang-ulang kali sampai menemukan hasil yang diinginkan. Oke, jadi kita nyari integral x cos x dx. Kebetulan tadi sudah kita kerjakan dari contoh contoh pertama ya, contoh 1. Kita punya integral cos x dx. Ini adalah x sin x ditambah cos x plus y. Jadi yang tadi tinggal kita masukkan saja. Jadi min x kuadrat cos x ditambah 2 kali hasil integralnya, yaitu x sin x ditambah cos x ditambah c. Jadi kita akan punya hasilnya adalah min x kuadrat cos x tetap. Kemudian ini masing-masing dikalikan dengan 2 ya, secara distributif. Jadi kita akan punya 2x sin x ditambah 2 cos x ditambah 2c. Ya, boleh ditambah 2c, boleh ditambah k. Di mana di sini k-nya maksudnya adalah 2c, gitu ya. Selesai. Oh, masih ada satu contoh lagi. Ya, kita lihat contohnya di sini integral e pangkat x sin x dx. Nah, sudah muncul e pangkat x. Kalau tadi kan kayaknya belum ya. Di sini kita misalkan e pangkat x adalah u, sin x dx adalah v. Ini adalah salah satu teknik yang menarik. Ini kalau kita lihat ya, e pangkat x sama sin x, dua-duanya kalau diturunkan terus-terusan atau diintegralkan terus-terusan, mereka kayak apa ya, kembali ke bentuk semula terus. Dia tidak akan pernah habis. Beda dengan x pangkat n. X pangkat n atau x kuadrat misalkan gitu ya, dia diturunkan 2 kali pasti habis. X pangkat 3 diturunkan 3 kali pasti habis. Sedangkan kalau e pangkat x maupun sin x atau cos x diturunkan berapa kali pun mereka akan kembali ke bentuk semula. Ini yang asik. Terus bagaimana yang seperti ini? Jadi kita misalkan U-nya e pangkat x, du-nya berarti turunannya e pangkat x, yaitu tetap e pangkat x, dx. dv-nya sin x dx. Jadi v-nya kita peroleh integralnya sin x, yaitu negatif cos x. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Integral e pangkat sin x dx, uv min integral v du, u-nya adalah e pangkat x, v-nya adalah min cos x, dikurangi integral v, v-nya min cos x, e pangkat x, oke, e pangkat x dx ini adalah du. Jadi kita akan punya dirapikan min e pangkat x cos x ditambah integral e pangkat x cos x dx. Ya,
Ini kan negatif kali negatif jadi positif ya. Nah, kita lakukan integral parsial sekali lagi untuk E pangkat X cos X. Jadi, E pangkat X cos X kita lakukan integral parsial, U-nya adalah E pangkat X, dV-nya cos X dx. Jadi, du-nya kita punya E pangkat X dx, dV-nya itu cos X dx, sehingga kita peroleh V-nya adalah integral dari cos. Integral dari cos adalah sin X. Oke. Kemudian masukkan ke rumus. Sekali lagi, jadi kita akan punya integral E pangkat X cos X itu UV, U-nya E pangkat X, V-nya adalah sin X, dikurangi integral V. Oke, sin X, du E pangkat X dx. Sehingga kita punya E pangkat X sin X dikurangi integral E pangkat X sin X dx. Dari sini kita masukkan ke integrasi yang awal tadi. Jadi kita akan punya E pangkat X sin X dx sama dengan negatif E pangkat X cos X ditambah yang ini tadi. Ya. Jadi E pangkat X sin X dikurangi integral E pangkat X sin X. Nah, di sini yang bagus ternyata apa? Ternyata dia kembali ke bentuk semula ya. Lihat bentuk ini. Yang bagian kiri dan yang paling kanan. Oke, bentuknya sama persis ya, integral E pangkat X sin X dx. Jadi nanti di sini kita misalkan sebagai A gitu saja. Kemudian apa yang terjadi? Kita bisa lihat kalau misalkan kita dia sebagai A ini, maka kita peroleh bentuk yang awal tadi kita tuliskan sebagai A sama dengan E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X dikurangi A. Kemudian A-nya pindah ke ruas kiri. Negatif A pindah ke ruas kiri jadi plus A. Ya kan? Yang kanan tetap. Oke. Di sini kenapa muncul plus C? Dia saya rasa dari integrasi yang sebelumnya. Jadi di sini sudah bisa dituliskan plus C, boleh saja. Jadi langsung kita punya A plus A ini 2A, kemudian E pangkat X sin X dikurangi E pangkat X cos X. Nah, ini tinggal dibalik aja ya. E pangkat sinnya taruh depan, E pangkat cosnya, E pangkat X cos X taruh belakang negatif, ya kan, plus C. Kemudian A-nya berarti tinggal yang ruas kanan dibagi dengan 2, ini tadi ya. Jadi E pangkat X sin X dikurangi E pangkat X cos X ditambah C dibagi 2. Nah, A-nya ini tadi kembalikan ke bentuk awal. Tidak lain tidak bukan adalah ini, integral E pangkat X sin X dx. Jadi kita punya integral E pangkat X sin X dx sama dengan di sini bisa juga disederhanakan sama-sama punya E pangkat X. E pangkat X-nya keluar ke depan, kemudian menghasilkan E pangkat X dikali sin X min cos X plus C. Kemudian dibagi 2. Atau dibagi 2-nya bisa jadi setengah. Setengah kali E pangkat X sin X min cos X plus K. Kenapa K? Karena di sini dia C-nya dibagi 2. Jadi K-nya di sini sama dengan C per 2. Oke, selesai. Bagus ya. Ternyata sesuatu yang berulang malah bisa kita kita pertemukan dengan yang awal, dimisalkan, sehingga hasilnya juga bisa ketemu. Walaupun tidak mengerjakan berkali-kali banyaknya, cukup 2 kali saja sudah ketemu. Ya, sekarang kita masuk ke rumus reduksi. Rumus reduksi sesuai dengan namanya. Reduksi, apa yang direduksi di sini? Di sini yang kita reduksi adalah pangkatnya. Jadi suatu rumus dengan bentuk integral f pangkat n x dikali gx dx ini sama dengan hx ditambah integral f pangkat k x gx dx. Oke.
Yang ini sama yang terakhir bentuknya mirip ya. Yang beda cuma pangkatnya saja. Yang awalnya N berubah menjadi K. Nah, kemudian di sini disebut rumus reduksi dengan K-nya kurang dari N. Jadi, ini setelah diintegrasi, hasilnya ini yang awalnya besar menjadi lebih kecil, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan reduksi. Kita reduksi pangkatnya. Bagaimana memperolehnya? Biasanya menggunakan integral parsial. Contohnya adalah ini. Rumus reduksi untuk integral sin pangkat n x dx. Bagaimana cara memperolehnya? Jadi integral sin pangkat n x dx kita misalkan bisa kita tuliskan sebagai integral sin pangkat n-1 dikali sin pangkat 1. Ya kan? N-1 ditambah 1 sama dengan N. Jadi tidak merubah ya. Cuma menuliskannya ke dalam bentuk yang berbeda saja. Oke, dx-nya tetap. Kemudian dari sini kita misalkan sin pangkat N-1 ini adalah U. Kemudian sin X dx ini adalah dv. Sehingga kita akan punya kalau misalkan U-nya sin pangkat N-1 X, berarti DU-nya turunannya sin pangkat N-1. Berarti kita berangkat dari pangkatnya dulu, N-1. Kemudian sin-nya tetap, cuma pangkatnya dikurangi 1. N-1 dikurangi 1 jadi N-2. Kemudian turunkan sin-nya, sin turunannya jadi cos X. Kemudian tak lupa ditulis dx. Oke, ini adalah turunannya. Kemudian dv-nya sama dengan sin x dx. Berarti v-nya adalah integralnya sin, yaitu negatif cos x. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Sehingga kita akan peroleh, ini tadi ya, integral sin pangkat n. Jadi dia integral sin pangkat n-1 dikali sin pangkat 1 dx. Kita masukkan ke rumus. UV dikurangi integral V du. U-nya adalah sin pangkat n-1 x. Kemudian V-nya adalah negatif cos x. Dikurangi integral V. V-nya adalah negatif cos x. Kali du. Du-nya yang agak panjang tadi ya. N-1 dikali sin pangkat N-2x dikali cos x dx. Oke, kalau sudah tinggal kita perbagus bentuknya saja. Jadi kita bisa punya di sini negatif sin pangkat N-1x, oke, dikali cos x, ditambah di sini kan N-1. Nah, di sini dia adalah suatu konstanta ya, suatu konstan nih. Berarti dia bisa kita taruh di depan. Oke. Kemudian ini ada negatif, ketemu negatif, dia berarti jadi positif. Oke. Jadi plus N-1 integral yang di dalamnya adalah sin pangkat N-2, kemudian cos dikali dengan cos. Cos dikali dengan cos menjadi cos kuadrat X dx. Oke, kalau sudah yang depan ini tetap ditambah N-1 integral cos kuadrat X menggunakan identitas trigonometri ya. Mengingatkan saja bagi yang lupa, sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan sin kuadratnya kita pindah, kita akan punya cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, dari sini kita substitusikan ke sini ya. Jadi cos kuadrat X-nya kita ganti 1 min sin kuadrat X. Kalau sudah, kita kalikan. Jadi sin kali 1 dan sin dikali sin kuadrat. Oke, sin kali 1 berarti sekalian saya pisah integralnya ya. Berarti kan ini N-1-nya tetap ikut semua. Jadi ditambah N-1 integral sin pangkat N-2
X dx, karena dikali 1, berarti tetap. Kemudian satu lagi, yaitu karena ini tandanya negatif, berarti kita munculkan negatif. Oke, kemudian sin pangkat n-2 dikali sin pangkat 2. Jadi pangkatnya di jumlah n-2 tambah 2, jadinya n. Kita akan punya n-1 integral sin pangkat n dx. Oke, curiganya di sini kok sama seperti yang di depan tadi ya. Nah, yang ini. Oke, kurang lebih nanti kita akan menggunakan teknik yang sama pada contoh sebelumnya. Jadi kita akan peroleh di sini eh, tidak saya misalkan, tapi kalau mau dimisalkan juga tidak apa-apa. Ini dimisalkan A gitu ya. Berarti yang ini juga jadi A. Oke. Jadi kita akan punya di sini A sama dengan min sin pangkat n-1 X cos X ditambah ini dikurangi n-1 dikali A gitu ya. Kemudian n-1 dikali A ini tadi kita pindah ke ruas kiri. Jadinya kita akan punya A ditambah n-1 kali A. Oke. A-nya sama. Kayak ini 1A. Berarti kalau ditambahkan berarti 1 ditambah n-1 yaitu n kali A. Oke ya, ini hasilnya. Berarti NA. N kali A yaitu N dikali integral sin pangkat N X dx. Berarti dia sama dengan yang ruas kanannya tetap ya, cuma berkurang yang ini tadi kita pindah. Jadi kalau misalkan kita mau memperoleh integral sin pangkat N X dx, tinggal ruas kanannya kita bagi dengan N. Jadi kita akan punya negatif, oke, negatifnya dari sini, negatif 1/n sin pangkat n-1 X dikali cos X, ditambah n-1-nya dibagi dengan N. Kemudian integral sin pangkat n-2 X dx. Nah, inilah bentuk atau rumus reduksi untuk integral sin pangkat n X dx. Yang awalnya pangkatnya n, sudah berkurang menjadi n pangkat negatif 2. Oke. Dari sini kalau misalkan kita teruskan, kita bisa menyelesaikan integrasinya. Contohnya seperti apa penggunaannya? Jadi misalkan seperti ini, kita masuk integral tentu ya. Jadi integral 0 sampai pi per 2 dari sin pangkat 7 X dx. Jadi berdasarkan rumus reduksi yang tadi barusan, kita akan punya integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 7 X dx itu sama dengan min 1/n. Nah, min 1/n, n-nya adalah 7, berarti min 1/7 sin X pangkat min 1, sin n pangkat min 1, berarti 7 dikurangi 1, X dikali cos X. Oke, karena ini sudah hasil, berarti kita masukkan batasnya 0 sampai pi per 2. Kemudian ditambah n-1 dibagi dengan n. Berarti 7 dikurangi 1 dibagi dengan 7. Kemudian dikali integral 0 sampai 2 sin n-2. Berarti 7 dikurangi 2. X dx. Sehingga kita akan punya yang ini saya langsungkan saja. Kenapa bisa diperoleh 0? Berarti kan min 1/7 sin pangkat 6x cos X gitu ya. Masukkan pi per 2. Berarti min 1/7 dikali sin sin pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Sin 90 itu 1 ya. Berarti 1 pangkat 6 dikali cos 90. Cos 90 itu 0. Dikurangi min 1/7 sin pangkat 6 dari sin 0 dulu aja. Sin 0 berarti 0 ya. 0 pangkat 6 dikali cos 0. Cos 0 1. Oke, dari sini kelihatan. Ini hasilnya 0. Yang ini hasilnya 0. Jadi 0 min 0 hasilnya 0. Oke, berarti menyisakan yang bagian kanan saja. 7 dikurangi 1, 6. Jadi 6/7 integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 5 X dx. Sudah berkurang.
kita lakukan lagi rumus reduksi untuk yang ini. Berarti sekarang kita akan punya N-nya sama dengan 5. Kita lanjutkan. Kalau N-nya 5, berarti kita akan peroleh 6/7-nya tetap ya. Jadi di sini min 1 per N, berarti min 1 per 5, sin pangkat 5 min 1 X cos X. Kemudian kita masukkan batasnya 0 sampai pi per 2. Kemudian yang ini N min 1 per N, berarti 5 min 1 per 5. Integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 5 min 2 X dx. Oke, dengan cara serupa, yang bagian depannya ini hasilnya adalah 0. Sisa yang bagian belakang. Plus 4 per 5 integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 3 X dx. Wah, sudah berkurang lagi. Jadi tinggal kita lakukan lagi untuk N-nya sama dengan 3. Jadi 6/7 kali 4 per 5 dulu. Kemudian kita integralkan yang bagian belakang. Untuk N-nya 3, berarti min 1/3 sin pangkat 3 min 1 X kali cos X. Batasnya 0 sampai pi per 2. Ditambah N min 1 per N, berarti 3 min 1 per 3. Integral 0 sampai pi per 2 sin 3 min 2x dx. Oke, yang ini tadi juga hasilnya sama seperti tadi. Hasilnya adalah 0, kemudian ditambah 2/3 integral 0 sampai pi per 2 sin x dx. Wah, sampailah kita ke bentuk yang sederhana. Sin integralnya adalah min cos ya. Karena itu kita tinggal mengerjakannya seperti biasa. Ini dikalikan semua ya. Kemudian min cos X batasnya 0 sampai pi per 2. Kita masukkan min cos pi per 2 itu 0 dikurangi min cos 0. Oke, dikurangi min cos 0. Berarti min cos 0 itu 1, berarti min 1. Oke, 0 dikurangi min 1, berarti 1 ya. Jadi kita akan punya 6/7 dikali 4 per 5 dikali 2 per 3 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6 kali 4 kali 2, 48. Iya, 6 kali 8, 48. 7 kali 5 kali 3, 35 kali 3, 105. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Menggunakan rumus reduksi yang tadi. Selesai. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa digunakan untuk lebih memahami integral parsial, walaupun sudah dikenal dulu ya. Mungkin lebih tepatnya untuk mengingat kembali memori yang dulu. Integral parsialnya seperti apa supaya lebih terbiasa. Termasuk juga biasakan dengan penulisannya ya, yang lebih terstruktur. Itu akan lebih baik juga nantinya. Oke, jadi di sini contohnya, contoh latihan soalnya yang nomor 1 integral sin X sin 2x dx. Nah, ini hati-hati di sini sin 2x. Berarti nanti tinggal disesuaikan aja bagaimana caranya. Seperti contoh 1 ya, berarti U-nya X, dv-nya sin 2x. Berarti integralnya sin 2x dx ini apa hasilnya? Silakan sambil diingat-ingat kembali dulu hasilnya seperti apa. Oke. Kemudian yang nomor 2 integral ln x per x pangkat 2 dx. Ini seperti contoh 4. Silakan nanti dieksplor ya, silakan dicoba. Kemudian nomor 3 integral x kali sekan kuadrat x dx. Oke. Ini seperti contoh 1. Hanya saja cuma tinggal ini yang baru adalah integral sekan kuadrat x dx. Untuk mengingatkan saja, ingat-ingat saja tan x ya. Tan x kalau diturunkan ini hasilnya adalah sekan kuadrat x. Oke ya. Jadi bisa digunakan sifat itu. Kemudian nomor 4 integral x kuadrat kali e pangkat x dx. Ini kerjakan seperti contoh nomor 5. Oke. Yang nomor 5 integral ln kuadrat x. Oke, ln kuadrat x berarti lakukan integral parsial 2 kali.
yaitu dengan memisalkan U-nya adalah ln kuadrat X, atau tidak lain tidak bukan adalah artinya ln X dipangkatkan 2. Oke, untuk integrasi pertama berarti U-nya adalah ini, dv-nya adalah dx. Kemudian kalau sudah dapat hasilnya nanti yang VDU, integral VDU itu integralkan lagi, integrasi kedua seperti nomor 2. Oke, seperti ini ya. Nanti silakan dicoba bagaimana keseruannya. Nomor 6, ya ini nomor 6 pakai rumus reduksi ya. Kalau tadi adalah sin pangkat 7, sekarang cuma naik 1, sin pangkat 8. Coba lihat apa yang akan terjadi. Silakan dicoba. Nomor 7, tentukan rumus reduksi untuk integral cos pangkat nx dx. Ini seperti contoh yang tadi menentukan rumus integral sin pangkat n x dx ya. Ya, silakan dicoba juga ini. Barangkali nanti muncul bentuk yang menarik ya. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Dan untuk menambah apa itu? Menambah pemahaman silakan dikerjakan latihan soalnya. Oke, saya rasa itu saja. Saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.